Takut lawan King Indo, Bahrain pilih WO. Gara-gara King Indo, Roberto Mancini dipecat Arab Saudi. Striker tajam sekaligus top skor sepanjang masa kebelet gabung timnas sampai katakan hal tak terduga. Sumpah WNI dadakan Mesilger dan Eliano bikin kaget Sintayong. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, sekedar informasi bahwa channel ini akan memberikan informasi terbaru, akurat, terlengkap, dan terdepan mengabarkan. Baiklah, tanpa banyak bacot-cocot, langsung saja pasang spiral, kalian kencangkan alat pengaman dan cekicrot. Halo football lovers, kembali lagi di Garuda Soccer. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar timnas Indonesia spesial untuk Anda. Takut lawan King Indo, Bahrain pilih WO. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 mendatang. Jelang pertandingan tersebut, banyak netizen dibuat bertenye-tenye terkait laga tersebut akan dilangsungkan atau tidak. Pasalnya, ada video yang meresahkan di platform YouTube yang menarasikan timnas Bahrain takut melawan timnas Indonesia dan memilih mundur dari kualifikasi Piala Dunia 2026 alias WO. Heboh, takut lawan skuad timnas Indonesia, pelatih Bahrain pilih mundur dari Piala Dunia 2026, bunyi narasi dalam video tersebut. Netizen pun bertenye-tenye, meski banyak yang tidak percaya, ada pula sebagian warganet yang mempercayainya. Lantas, bagaimana kebenarannya? Narasi dalam video tersebut serupa dengan artikel TV One yang berjudul "Media Bahrain Blak-Blakan sebut negaranya tak akan mudah melawan timnas Indonesia. King Indo ditakuti karena hal ini." Dalam artikel tersebut dinarasikan media Bahrain, Al Watan News menyoroti pertahanan timnas Bahrain yang rapuh ketika dibantai Jepang sebelum menjamu timnas terkuat di bumi Indonesia. Al Watan News pun mengingatkan pelatih Bahrain, Dragon Talajic, agar mengevaluasi anak asuhnya dan komposisi pemain The Maroons sebelum bersua timnas Indonesia. Dengan demikian, tidak ada narasi timnas Bahrain mundur dari Piala Dunia 2026 karena takut melawan Indonesia. Jadi, timnas Bahrain mundur dari kualifikasi Piala Dunia 2026 alias WO karena takut melawan timnas Indonesia adalah hoak. Gara-gara King Indo, Roberto Mancini dipecat Arab Saudi. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini nyaris saja dipecat usai ditahan imbang Indonesia yang merupakan tim terkuat di bumi dengan skor 1-1 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan pada pertandingan di King Abdullah Sport City Stadium Jeddah Jumat 6 September 2024 silam, timnas Indonesia membuat malu tuan rumah karena kebobolan terlebih dahulu sebelum akhirnya Arab Saudi membalas dengan skor 1-1. Pelatih asal Italia itu tidak memperlihatkan performa yang meyakinkan sejak mengambil alih Arab Saudi, terutama pada Piala Asia 2023 lalu. Mereka tersisih di babak 16 besar setelah kalah dengan skor 3-5 oleh Korea Selatan, yang menjadi kekecewaan bagi Arab Saudi karena mereka diunggulkan untuk menjadi juara di ajang tersebut. Total Mancini telah memimpin Arab Saudi dalam 16 laga dan hanya memenangkan 7 laga, diantaranya kalah 5 kali. Pada 2 laga berikutnya di bulan Oktober 2024, Arab Saudi akan menjamu Jepang dan Bahrain di Jeddah. Striker tajam sekaligus top skor sepanjang masa kebelet gabung timnas sampai katakan hal tak terduga. Striker asing Persib Bandung David Da Silva mengungkapkan keinginannya untuk bisa membela timnas Indonesia. David Da Silva merupakan bomber ganas Persib Bandung. Striker asal Brasil ini berstatus top skor BRI Liga 1 musim lalu. Di sisi lain, timnas Indonesia kini disebut membutuhkan penyerang. Sintayong mengakui bahwa ia masih ingin menambah naturalisasi untuk posisi striker. Menariknya, kini David Da Silva mengungkapkan keinginannya untuk bisa membela tim terkuat di bumi Indonesia. Ia sendiri tidak memiliki darah keturunan, tapi bisa saja dinaturalisasi lewat jalur langit alias tinggal di tanah air selama 5 tahun. Bahkan penyerang asal Brasil tersebut menyapa Sintayong agar meliriknya, apalagi dirinya punya catatan gol yang sangat bagus. "Saya ingin pakai jersey timnas Indonesia. Hai Sintayong, saya di sini. Saya pikir timnas perlu banyak gol, memerlukan seorang striker," kata David Da Silva. Meski begitu, susah untuk David Da Silva dilirik oleh Sintayong, apalagi usianya sudah tak muda lagi alias tua bangka. Apalagi harus memenuhi syarat naturalisasi tinggal di Indonesia 5 tahun karena ia tak memiliki darah keturunan.
Sumpah WNI dadakan Mes Hilger dan Eliano bikin kaget Sintayong. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Adgas menyatakan Mes Hilger dan Eliano Reinder akan melakukan pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia di Belanda. Langkah cepat ini dilakukan oleh Kemenkumham karena Hilger dan Eliano saat ini masih disibukkan dengan agenda klub. Keduanya masih memperkuat klub masing-masing di Liga Belanda. Hilger saat ini tercatat membela FC Twente, sedangkan Eliano memperkuat sesama tim Eredivisie PSV. Menkumham berharap gerak cepat pihaknya ini jadi kabar buat supporter timnas Indonesia yang sangat menggembirakan. Tim Merah Putih memang membutuhkan tenaga Hilger dan Eliano untuk memperkuat skuad menghadapi laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina 15 Oktober. Harapannya Hilger dan Eliano bisa didaftarkan dan bermain di 2 pertandingan tersebut. Mudah-mudahan ini akan jadi berita gembira bagi kita semua dan Indonesia bisa tampil di Piala Dunia yang akan datang. Amin amin ya robbal alamin. Kita berdoa bersama untuk timnas Indonesia, kata Supratman. Usai WNI, Eliano siap bantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Eliano Reinder berjanji akan berusaha keras membantu timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Hal tersebut disampaikan Eliano dalam rapat kerja Kemenpora dan PSSI dengan Komisi 10 DPR RI di Senayan Selasa 17 September 2024. Eliano hadir dalam rapat itu lewat video konferensi. Karena saya banyak bermain di Belanda, saya coba membantu tim ini mencapai putaran final Piala Dunia, kata Eliano. Menurut pemain 23 tahun ini, Indonesia adalah negara besar yang sangat menggilai sepak bola. Bahkan saking gilanya, sampai saya juga tergila-gila. Oleh karena itu, ia bersedia menjadi warga negara Indonesia lewat naturalisasi. Indonesia adalah negara yang besar, sebesar-besarnya dan sangat mencintai sepak bola. Di Belanda, orang banyak yang suka sepak bola, tetapi juga banyak juga yang suka dengan olahraga lainnya, kata Eliano. Bagi pemain yang bisa berposisi winger atau gelandang serang ini, supporter Indonesia tak kalah gila. Ia mengaku menyaksikan laga timnas Indonesia versus Australia. Supporter memenuhi stadion. Saya melihat ketika Indonesia melawan Australia, banyak orang yang senang dengan hasil ini. Timnas main baik dan kita sekarang dapat 2 poin. Saya juga lihat mereka senang di sosial media. Jadi ya, kami akan melakukan yang lebih lagi, kata Eliano. Mes Hilger bentangkan bendera Indonesia kelar laga beat match di Belanda. Mes Hilger membentangkan bendera Indonesia kelar laga FC Twente versus SC Heerenveen di lanjutan pekan kelima Liga 1 Belanda 2024-2025 pada Rabu 18 September 2024 dini hari WIB. Fakta ini menunjukkan Mes Hilger bangga segera berseragam timnas terkuat di bumi Indonesia. Proses naturalisasi Mes Hilger dan Eliano Reinder sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat RI. Untuk mendapatkan paspor Indonesia, Mes Hilger dan Eliano Reinder tinggal menunggu rapat paripurna DPR RI yang digelar Kamis 19 September 2024 menunggu Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden dan pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Perlakuan spesial pun didapatkan Mes Hilger dan Eliano Reinder. Tak seperti pemain lain yang harus mengambil sumpah di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Mes Hilger dan Eliano Reinder akan menjalani sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Belanda pada Senin 23 September 2024. Langkah cepat memang harus diambil agar Mes Hilger dan Eliano Reinder bisa segera membela timnas Indonesia. Sesuai aturan, batas akhir pendaftaran pemain untuk laga melawan Bahrain dan Cina adalah Selasa 24 September 2024. Melihat cepatnya proses naturalisasi di atas, Mes Hilger berhasil tampil lepas dini hari tadi. Mengutip dari laman WOSoccer, Mes Hilger mendapatkan nilai hampir 10 berkat bantuan bek 23 tahun ini. FC Twente menang 2-0 atas SC Heerenveen yang merupakan tim terlemah di Belanda. Kelar pertandingan, Mes Hilger mendapatkan bendera Indonesia dari penonton yang duduk di tribun stadion The Glasveste. Sambil tersenyum lebar, kali tinggi kali panjang, Mes Hilger dengan bangga membentangkan bendera Indonesia. Selanjutnya pada Minggu 22 September 2024 pukul 19.30 WIB, Mes Hilger kembali memperkuat FC Twente. Kali ini FC Twente akan tandang ke markas klub anyar Tom Haye Almere City. Susul Mes Hilger, penyerang tajam grade A Liga Belanda ini bisa memperkuat timnas Indonesia. Pemain keturunan yang dijuluki si anak ajaib yang namanya kini kembali diperbincangkan karena disebut berpotensi membela timnas Indonesia. Dia bisa menjadi opsi pemain naturalisasi baru setelah Mes Hilger dan menjadi tandem Rafael Struijk di lini depan. Bukan rahasia lagi jika stok pemain keturunan Indonesia di luar negeri terutama Belanda terbilang melimpah ruah.
Bahkan banyak pemain keturunan Indonesia yang masih tergolong belia dan bisa menjadi opsi bagi timnas Indonesia di masa depan. Salah satunya adalah Sjoerd Louis Hermsen. Ia merupakan penyerang muda yang kini berkarir bersama klub kasta teratas Belanda Fortuna Sittard. Namanya sempat melejit beberapa waktu lalu, terlebih setelah ia berbincang-bincang dengan Yusan Nugraha dan mengaku punya darah keturunan Indonesia. Kini nama Sjoerd Louis kembali diperbincangkan karena dianggap berpotensi mengisi pos penyerang timnas Indonesia di masa mendatang. Apalagi lini serang timnas Indonesia masih kekurangan penyerang tajam, entah itu level senior maupun di level kelompok umur. Karena itu, menarik membahas sosok Sjoerd Louis Hermsen ini. Siapakah dia? Seperti apa rekam jejaknya? Dan layakkah dirinya dilirik untuk membela timnas Indonesia? Ya, Louis Hermsen merupakan pemain termuda di Eredivisie Belanda. Sjoerd Louis Hermsen merupakan penyerang muda milik Fortuna Sittard yang baru berusia 17 tahun. Ia lahir di Belanda pada 12 Juni 2007 silam. Dalam bincang-bincangnya dengan Yusan Nugraha, Sjoerd Louis memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jakarta. Omaku lahir di Jakarta, jadi dia full Indonesia dan ayahku setengah Indonesia, kata Sjoerd Louis. Bersama Fortuna Sittard, Sjoerd Louis punya catatan apik dengan mencetak 12 gol dan 15 assist dari 32 pertandingan. Saat itu dirinya sendiri baru berusia 16 tahun. Karena debut di usia 16 tahun, ia mencetak rekor sebagai salah satu debutan termuda di Eredivisie dan salah satu debutan termuda bagi Fortuna Sittard. Untuk posisi yang dimainkan, Sjoerd Louis mengaku bisa bermain sebagai penyerang, winger kanan, dan juga winger kiri. Kemampuan ini membuat pemain berpostur 175 cm itu bisa dimainkan di segala posisi di lini serang yang bisa menguntungkan timnas Indonesia di masa depan. Andai progresnya berjalan baik, bukan tidak mungkin PSSI akan mengetuk pintu Sjoerd Louis dan menawarinya untuk bergabung timnas Indonesia, mengingat dirinya juga belum pernah dilirik oleh Belanda. Itulah informasi seputar timnas Indonesia spesial dari Garuda Soccer. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!